Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Jumat ibadah pemberkatan Nike dan Bendra, pukul 10 pagi, diharapkan kehadiran jemaat. Firman Tuhan ibadah Minggu tanggal 29, akan dilayani oleh Pendeta Robin Kosasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Dan pagi hari ini tema firman Tuhan saya beri tema selesai dengan dunia. Kita adalah hamba-hamba Kristus yang dipanggil untuk setia melayani sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tidak hanya di tempat ini tapi di luar sana juga Bapak Ibu. Nah, realitanya di akhir zaman ini tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Orang yang mau bersaksi, orang yang mau berani memberitakan tentang Yesus Kristus gak banyak Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan hal ini bukan tanpa alasan, karena sutradara dunia yang namanya iblis itu sedang mementaskan yang namanya kenyamanan hidup. Dibungkus dengan slogan love yourself, kasihi dirimu sendiri. Bukan tidak boleh, boleh, tapi tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan orang bisa gangguan jiwaan Bapak Ibu Saudara. Orang terlalu cinta diri itu ujung-ujungnya terkena gangguan jiwa yang namanya narsistik. Dan itu susah, bahkan tidak bisa disembuhkan. Beberapa waktu lalu saya dengar seorang psikiater, kalau boleh milih pasien, dia tidak mau pilih pasien narsis yang cinta diri berlebihan. Kenapa tidak bisa disembuhkan? Nah, bentuknya tidak selalu kemewahan, bisa malas-malesan, bisa tidur-tiduran, tidak berbuat apa-apa, fokus sama diri sendiri, cari yang benar. Dan ini tanda akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Timotius 3, ayat 1 dan ayat 2, itu bicara tentang keadaan manusia di akhir zaman. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, tapi sementara itu suara firman Tuhan tetap konsisten dari dulu. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Dari 2000 tahun lalu sampai hari ini tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Kedengarannya kuno buat dunia modern. Tapi ini yang kita pertanggungjawabkan. Salib yang kita pikul, yang kita pertanggungjawabkan, bukan salib yang kita lempar, kita buang. Nah, selesai dengan dunia itu tantangan sekaligus undangan Bapak Ibu Saudara. Tantangan supaya kita tidak hidup menurut daging, tapi menurut panggilan Kristus. Idealnya hamba-hamba Kristus itu seperti itu, apapun resikonya. Lihat Rasul Paulus, dikatakan di firman Tuhan, lapar, haus, telanjang, dipukul, mengembara. Nah, ini teladan Bapak Ibu Saudara. Tentu mengembara, khususnya yang sudah punya keluarga, jangan, wah ini aku harus mengembara ini. Ditinggal anak istrinya, jangan ya. Bukan itu ya. Tapi ada resiko yang harus ditanggung sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan.
Pelayan-pelayan Tuhan itu siapa? Kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Ayat selanjutnya bilang kalau kami difitnah, kami menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ini salib yang harus kita pikul Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang turutilah teladanku. Nah, tapi tidak semudah itu, betul ya. Berat. Jadi hamba Tuhan yang memberitakan tentang Tuhan itu berat Bapak Ibu Saudara. Dan sulit. Kenapa? Karena kedagingan kita meronta-ronta. Tidak mau nambah masalah aja. Cari ribut dengan orang. Nanti dihujat, dibully, dihina. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara biasa dibully, lama-lama bulian itu tidak terasa Bapak. Tidak terasa kayak dibully. Saya beberapa kali dibully di sosial media itu udah biasa. Jadi tidak terasa gitu ya. Nah, memang tidak semudah itu ya untuk kita bisa berani mengambil resiko. Nah, ada 3 hal yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak semudah itu? Matius 13 ayat 22 bilang yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang khawatir Bapak Ibu Saudara. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dalam berbagai bentuk sehingga firman Tuhan tidak punya ruang di dalam hati kita untuk tumbuh, untuk berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, orang khawatir ini biasanya pikirannya kayaknya berjalan lebih cepat. Mikirnya lebih cepat. Wah, kalau aku melakukan ini, nanti ini. Wah. Ini bukan soal lebih cepat berpikir atau lebih banyak resiko yang kita pikirkan, tapi siapa lebih baik, siapa lebih benar. Contoh bagus yang pernah saya sampaikan Yusuf dan Maria, mereka tidak tahu bahwa palungan itu akan jadi ranjang pertama bayinya mereka. Kalau saya jadi Yusuf, saya pun tidak mau. Masa anak saya ditaruh di palungan Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak mau, kita pengen tempat yang terbaik. Tapi mereka tidak khawatir. Nah, bentuk kekhawatiran ini tidak selalu cemas, tidak selalu kepanikan. Tapi hidup hanya mengejar kenyamanan. Itu sebenarnya sudah masuk di dalam hidup, di dalam kekhawatiran. Karena merasa tidak biasa hidup susah. Tidak biasa hidup mengekang hawa nafsu. Tidak biasa hidup menahan diri. Dan ini dialami semua orang. Ayat 20, ayat 22 bilang, dalam kemewahan yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyat. Jadi bukan orang susah aja yang khawatir. Orang yang berada pun juga khawatir. Makanya jangan banyak-banyak duitnya Bapak Ibu. Nanti berlimpah-limpah akan kekhawatiran. Takut uangnya hilang. Takut nanti investasinya tidak jalan. Takut nanti dan sebagainya, uangnya dicuri dan lain sebagainya. Dirampok, bahkan dihack akun banknya, bisa aja Bapak Ibu Saudara. Kan kita tidak pegang uang di bank. Oke, uang kita taruh di bank. Yang kita pegang kan hanya angka yang ada di HP kita. Terus kalau tiba-tiba banknya hilang, habis ya. Ya enggak apa-apa, cari duit silakan ya. Cuman pakailah untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, hari ini saya tidak mau mengiming-imingi kita. Wah, Tuhan itu memelihara. Tuhan berjanji akan mencukupkan, engkau akan diberkati, engkau tidak usah mikirin itu semua. Urusannya Tuhan. Memang Tuhan itu berjanji Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lihat di dalam kebenaran yang lain, sebab kepada kamu dikaruniakan
Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Untuk Dia. Nah, bukan untuk diri sendiri ya, tapi untuk Dia. Bukan untuk kita sendiri, tapi untuk Dia. Jadi jangan kita pikir, wah hari ini aku tidak mau makan, sakit, terus masuk rumah sakit ini gara-gara Tuhan. Tapi untuk Dia Bapak Ibu ya, untuk Tuhan. Nah bahaya di dunia ini sekarang ini banyak penyesatan dunia sedang mengiming-imingi yang namanya pengikut Kristus untuk tidak khawatir dengan keadaan jasmani. Tapi tumbalnya adalah iman. Udah kompromi aja. Udah yang enak aja. Kompromi aja enggak apa-apa. Tuhan pelihara kok, Tuhan berkati kok. Enggak usah diomong Bapak Ibu Saudara. Tuhan pelihara, Tuhan berkati itu sudah pasti. Tapi untuk kompromi, nah ini dia. Nah yang kedua adalah untuk selesai dengan dunia, kita tidak perlu takut, bukan nantang-nantang. Tapi tidak perlu takut diancam ini dan itu. Kita tidak perlu takut lihat Rasul Paulus, apa Rasul Paulus nantang-nantang. Orang-orang Yunani, kamu yang menyembah berhala. Paulus tidak pernah menantang-nantang orang. Bukan nantang-nantang ya, takut itu bukan menantang. Tapi kita tidak pernah takut dengan yang namanya resiko. Apapun yang kita hadapi. Nah 1 Korintus 4 ayat 3 mengatakan, bagiku sedikit sekali artinya. Kalau dia dihakimi oleh pengadilan manusia. Sedikit sekali buat dia. Gak ada artinya. Ya mungkin harus repot, harus capek, harus berantem sama orang, harus debat dengan orang, mungkin harus berselisih dengan orang. Saya memang itu jalan salib Bapak Ibu Saudara. Bukan jalan yang enak. Nah ujungnya baru. Tapi masih di ujung sana. Nah untuk menjalaninya ini, kita tidak perlu takut. Nah saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk kasih ilustrasi supaya kita tidak takut. Nah saya mau ajak satu orang Bapak Ibu Saudara, terserah siapa aja, maju ke depan. Satu orang yang rela saya kasih minum. Satu aja yang rela maju untuk jadi volunteer. Nah, maju. Coba diminum. Setelah diminum, pilih salah satu dari jemaat ini untuk minum ini juga. Ya, diminum dulu, diminum. Biar tahu rasanya kayak apa. Coba diminum. Oke, sudah tahu rasanya ya? Oke, coba pilih salah satu orang untuk minum minuman yang sama. Ini sama ini. Sama ini. Nah, habiskan, boleh. Nanti minum lagi nih yang kedua. Ada 3, tenang. Nah, coba tawari. Rasanya kayak gimana? Ceritakan rasanya kayak gimana. Sini, Bes. Tawari rasanya, ceritakan rasanya. Kudu nih. Iya, ceritakan rasanya. Rasanya itu, Bes. Boleh dicoba. Tuh, ceritakan. Manis, Nah. asem, kecut, lebih banyak manisnya. Coba diminum. Sini. Oke, persis ya, seperti yang dibilang ya. Nah, ini sekarang gelas kedua. Coba diminum lagi.
Tawari dia, tawari. Oh ini. Ini beda, jangan satu gelas. Nah, tawari. Ceritakan dulu rasanya. Hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Oke. Hampir sama. Minum Bes. Coba. Hampir sama. Nah, ini coba gelas yang ketiga. Nah, ini. Coba. Nah. Enggak. Oke. Awas. Coba yakinkan Yabes untuk minum. Sama ini, sama dengan ini. Jangan diminum loh, tawar Yabes. Oh iya. Ini haus ini. Ini belum diminum. Tawar Yabes untuk dia harus mau minum. Minum Bes, minum. Coba tawar. Minum Bes, minum. Enggak apa-apa Bes. Minum Bes. Asin. Punya asam urat dia. Nah, Asin Bes. Asin. Coba. nah, oke. Beri tepuk tangan buat mereka berdua. Ya, dibawa buat kenang-kenangan ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara lihat ya. Gelas pertama Om Doni dengan yakin bilang, "Bes, minum ini." Gelas kedua dengan yakin juga karena memang sama Bapak Ibu Saudara. Tapi gelas ketiga, nah dia sudah mulai tidak yakin nih. Nah gitu dulu kan. Ekspresinya kelihatan dulu. Baru jujur dia bilang, rasanya asin. Nah ini sales yang jujur kayak gini Bapak Ibu Saudara. Tadi kan saya bilang harus sampai minum gitu ya. Gagal juga ya, karena jujur. Poinnya bukan itu tapi. Poinnya adalah kalau orang yakin apa yang dia minum itu enak, dia akan dengan yakin ngasihkan ke orang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat yang ketiga. Waktu yang ketiga langsung ekspresinya dan dia tidak yakin mau ngasih orang minum sehingga Yabes tidak mau minum. So, kenapa tidak yakin dengan apa yang diminum? Nah ini sama dengan orang memberitakan tentang Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yakin dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan dengan yakin Yesus itu Tuhan. Tidak takut dengan apapun. Walaupun tadi tak ancam seandainya, coba Om Doni jawab ini. Seandainya gelas kedua tadi, tak ancam masukkan penjara, tak bilang ini gelas kedua rasanya asin. Berani enggak? Berani enggak Om? Waktu gelas kedua tadi, tak ancam tadi. Yang rasanya masih manis. Berani enggak? Hah? Enggak berani? Wah ini enggak punya nyali juga Bapak Ibu Saudara. Orang kalau sudah yakin, enggak akan mau Bapak Ibu Saudara. Enggak akan mau disuruh berbohong, enggak akan mau. Lihat gelas ketiga. Makanya dia bilang ini rasanya asin. Gelas yang kedua dia bilang rasanya hampir sama. Kalau kita sudah tahu tentang Tuhan, kita merasakan gimana baiknya Tuhan, gimana berita Injil itu memerdekakan kita tidak akan pernah takut memberitakan tentang Tuhan. Tidak akan pernah takut. Loh, karena kita tahu gimana rasanya. Oh rasanya manis. Makanya Yabes mau minum gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, tidak mau dia. Lihat ekspresinya, Nah itu kalau yang jualan tadi pintar bohong Bapak Ibu Saudara, habis itu. Yabes itu akan minum. Tidak terselamatkan dia. Dia akan minum minumannya. Tidak enak sama sekali rasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita takut, kemungkinan besar kita belum benar-benar tahu kuasa Injil itu seperti apa. Belum benar-benar yakin gimana Injil itu memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan kan bilang, mati adalah keuntungan. Nah, banyak orang takut mati, banyak orang mungkin tidak takut mati, takut susah. Nah, tapi kan firman Tuhan konsisten. Dari 2000 tahun lalu sampai hari ini, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kita sudah ngalami betul. Sudah ngalami enggak? Yang namanya kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga engkau enggak mudah khawatir, enggak mudah takut lagi. Sehingga engkau bisa kasih. Tuhan, ini hidupku. Pakai Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang aku punya. Mungkin aku bisa sisihkan untuk dipakai untuk Tuhan. Sama kayak orang investasi Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang tidak berani investasi 100% misalnya? Karena tidak yakin. Tidak yakin sama yang diinvestasikan, betul? Kenapa orang kerjasama juga tidak berani, ayo kerjasama, yakin kita percaya. Apakah dikeluarkan semua uangnya? Belum tentu. Kenapa? Karena tidak percaya. Sama rekan bisnisnya. Tidak yakin. Tapi kalau kau sudah yakin dengan yang namanya apa yang sudah kau rasakan, kau alami, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, bagaimana Tuhan memerdekakan hidup kita, dan bagaimana Tuhan berjanji bahwa engkau akan dapat kehidupan kekal, kau tidak akan takut, tidak akan khawatir. Semua orang pasti mati kan? Pasti mati, tidak ada yang luput dari kematian. Semua orang pasti mati, cuma beda-beda aja caranya mati. Tinggal bagaimana kita memilih jalan hidup kita. Karena yang Tuhan lihat bukan gimana caranya kita mati, tapi gimana caranya kita hidup. Itu yang Tuhan lihat, pengen lihat di dalam kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan sudah kasih tahu Bapak Ibu dalam Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, ini berita Bapak Ibu Saudara yang Tuhan pengen siapkan kepada kita, bukan supaya kita di alam-alam, bukan supaya kita dininabubukkan, bukan supaya kita hanya nyaman-nyaman saja. Tapi ada salib yang harus kita pikul. Ada takdir yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Kurang ini, harusnya barang siapa ditentukan untuk hidup enak-enak, itu saya. Nah, Tuhan sudah tentukan Bapak Ibu Saudara, supaya kita siap menjadi hamba-hamba Tuhan. Bukan malah takut. Lebih baik berdiri dengan Yesus dan diadili dunia, daripada berdiri dengan dunia dan dihakimi oleh Yesus. Wah, itu jauh lebih baik. Lebih baik kita berdiri sama Tuhan. Berdasar dengan firman Tuhan, ayo jadi saksi Tuhan. Ayo beritakan tentang Tuhan. Mungkin diadili dunia, selesai. Masuk penjara, selesai. Paling berapa lama sih? Gantian. Hari Senin Mbak Erni kirim nasi goreng. Besok siapa kirim capcay. Gantian besok Bapak Ibu. Nggak usah takut. Ngapain takut? Daripada kita berdiri dengan dunia, wah dihakimi oleh Yesus Kristus, kamu bukan hambaku yang baik. Kamu hanya hidup nyaman.
Salib yang sudah aku taruh dalam hidupmu, kau lempar, kau buang. Tidak mau kau pikul. Jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah kita tidak egois. Jangan hanya berpikir gimana kita mendapatkan sesuatu. Gimana kita dapat berkat, dapat sesuatu dari gereja, dari Tuhan. Urusan keluargaku masih banyak, masalahku masih banyak. Jangan nambah-nambah masalah, jangan nambah-nambah kerjaan. Tuhan memang tidak maksa kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tapi coba renungkan hari ini. Apakah Yesus juga berpikiran sama dengan kita? Urusanku masih banyak. Repot ah. Pernahkah Tuhan Yesus berpikir seperti itu? Pernahkah Tuhan Yesus bingung dengan masalahnya sendiri? Dia merasakan kan. Di dalam, kalau tidak salah surat Ibrani atau surat Roma, dia juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu gimana rasanya jadi manusia. Dia ngerti. Tuhan Yesus punya masalah, punya Bapak Ibu Saudara. Dia harus tanggung jawab sama ibunya. Yusuf mati. Waktu Yesus masih muda, Yusuf itu mati. Yesus harus mikir gimana nasib ibuku dan adik-adikku. Yesus punya adik. Sampai di atas kayu salib bilang, Yohanes ini ibumu. Diserahkan itu. Kalau dia mau enak-enakan, jadi tukang kayu aja. Buka toko mebel, buka toko furniture Bang Yesus. Gratis ongkir. Kalau dia mau mikir gitu bisa aja Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kita renungkan, apakah Yesus pernah berpikiran sama dengan seperti itu? Sedangkan firman Tuhan bilang, kita harus punya pikiran Kristus. Yang tidak punya pikiran itu. Bukan berarti kita tidak boleh, berarti harus serahkan diri 100%. Saya yakin juga tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Saya pun tidak menyerahkan diri 100% semuanya. Juga harus mikir anak-anak nanti gimana. Ke depan gimana, juga masih harus menata masa depan. Jangan-jangan Tuhan punya kehendak yang berbeda. Nanti masih lama. Nah, kadang-kadang saya masih berpikir gitu, ini harus juga disiapkan ini. Kadang harus berpikir gitu. Memang tidak 100%, tapi ayo kasih effort yang lebih. Kasih perjuangan kita yang lebih untuk Tuhan. Supaya kita memberitakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita ini yang dipercayakan yang namanya rahasia Allah. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Ini rahasia yang tidak boleh dirahasiakan Bapak Ibu Saudara. Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu rahasia yang tidak boleh dirahasiakan. Kita ngerti, makanya kita percaya. Kita percaya dan kita ngerti. Makanya kita perlu membuat orang lain juga ngerti dan percaya Bapak Ibu Saudara. Oke, percaya pekerjaan Roh Kudus. Membuat orang mengerti, menyampaikan yang namanya berita Injil, itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Kita rekan sekerja Tuhan. Bicara soal rahasia, nanti PA berikutnya yang ke-13, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara berniat untuk datang dan belajar, saya minta Bapak Ibu Saudara tidak bawa HP sama sekali. Karena saya menyampaikan hal yang sangat rahasia. Rahasia apa? Rahasia kitab Daniel. Kitab Daniel bilang, kitab ini akan termeterai sampai akhir zaman. Di PA yang terakhir saya akan sampaikan rahasia materai Daniel. Kalau Bapak Ibu datang, jangan bawa HP. Bawa HP boleh, tapi matikan. Karena itu hal yang sangat rahasia Bapak Ibu. Saya tidak pernah ngomong ke siapapun. Ke istri saya aja enggak. Karena saya kalau tidur bawa HP. Saya tak khawatir. Khawatirnya disadap Bapak Ibu Saudara.
Karena ini cukup rahasia. Dan sangat-sangat rahasia, saya tidak mau bocor. Nah, kita ini hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah supaya dibagikan dan harus dibagikan kepada dunia yang tidak ngerti. Orang-orang yang tidak paham tentang siapa juru selamat. Bapak Ibu Saudara mungkin punya pekerjaan yang berhasil. Mungkin punya pernikahan yang baik. Punya hikmat untuk menyelesaikan masalah. Punya kekuatan untuk menanggung beban. Mungkin ada orang yang datang kepada Bapak Ibu Saudara. Tiap kali dia punya masalah di kerjaan, orang itu datang sama Bapak Ibu Saudara. Itu kesempatan untuk kita beritakan tentang Tuhan. Kita mungkin punya pernikahan yang baik. Orang punya masalah pernikahan datang kepada Bapak Ibu Saudara. Kasih solusi, bagikan, selipkan juga berita keselamatan. Sampaikan tentang Injil Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma berteori, semua solusinya ada di dalam Injil. Ketika orang sakit, sampaikan Injil kesembuhan. Jangan Injil kekudusan. Wah, kamu sakit, banyak dosanya ya. Habis Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang kepahitan, benci, sampaikan Injil pengampunan. Jangan Injil mujizat, tidak sembuh-sembuh Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang butuh uang, sampaikan Injil keselamatan. Kok pasti selamat kok. Nah, jangan sampaikan Injil kemakmuran, apalagi Injil mujizat. Ada orang butuh duit, dalam nama Yesus besok kamu dapat mujizat duit. Kalau tidak dapat gimana? Banyak orang jadi kecewa dengan kekristenan gara-gara pemberita Injil yang salah menyampaikan Injil. Kemarin saya ketemu orang di sosial media. Dia bilang, saya fanatik dulu dengan kekristenan. Sangat fanatik dengan kekristenan. Bahkan semua tak kasih sama Tuhan. Tapi akhirnya saya kecewa sama Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus tidak peduli dengan saya, dengan Anda, dengan Indonesia, tidak peduli dia. Tuhan cuma peduli dengan kebesarannya sendiri. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ulah siapa? Karena Injil yang disampaikan tidak tepat sasaran. Nah, makanya kalau tepat sasaran, kita akan dengan yakin. Misalnya orang pergi ke dokter, sakit flu. Dokter akan dengan yakin, ini obat flu. Kan tidak mungkin kasih obat ambeien Bapak Ibu Saudara. Dokternya sendiri tidak akan yakin. Jadi tepat sasar, kalau dengan yakin, sembuh kan? Sembuh. Kalau kita sendiri tidak yakin. Nah, jadi kita perlu banyak belajar, banyak tahu. Jadi kita tidak hanya selesai dengan dunia ini, tapi pastikan juga selesai di dunia ini. Tidak cuma kita sangkal diri, pikul salib. Selesai, Tuhan tahan hawa nafsu. Tapi selesaikan tugas kita yang ada di dunia ini untuk menyampaikan siapa itu Yesus Kristus. Siapa juru selamat kita yang sudah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita akan dengan yakin Bapak Ibu Saudara. Terus gimana dong? Kita belum mengalami. Nah, terjun Bapak Ibu Saudara. Terjun langsung. Terjun langsung. Langsung mulai saja. Saya dulu juga takut, khawatir. Gimana ini peperangan batin dengan Tuhan. Untung tidak peperangan dengan istri Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan istri saya bisa ngerti, bisa memahami. Tuhan gimana ini Tuhan? Terus gimana saya ngomong sama istri saya? Tapi ketika kita yakin ada kuasa Tuhan yang memberi kita janji yang kekal. Ingat ya, janji Tuhan itu janji yang kekal. Yang tidak ada syarat apapun. Tuhan janji sama kita tidak pakai syarat. Kamu harus baik dulu, baru nanti kamu jadi anak bunda Bapak Ibu Saudara. Semua itu karena kasih karunia Tuhan pilih kita. Amin. Maka yang namanya pembatalan janji itu juga tidak ada syaratnya. Artinya tidak bisa dibatalkan.
Janji kita sama Tuhan tidak bisa dibatalkan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan itu kan kekal. Janjinya juga kekal. Kalau janjinya aja nggak pakai syarat, gimana kita membatali? Nggak ada syaratnya untuk kita bisa batal. Bapak Ibu Saudara, kerjasama dengan orang bisa batal. Oh, janji investasi 100% nanti 1 tahun harus balik sekian. Kalau udah balik sekian kita batal. Tapi sama Tuhan, Tuhan janji ke Bapak Ibu Saudara tidak pakai syarat. Tidak ada syarat apapun janji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Maka janji itu tidak pernah bisa dibatalkan. Kan tidak enak ribut cari masalah sama orang. Memangnya kalau tidak cari masalah orang, Bapak Ibu Saudara tidak punya masalah. Ada juga kan. Ada juga. Enggak tuh aku tidak punya masalah. Nah itu masalahnya. Jangan-jangan kita tidak tahu kalau kita punya masalah. Jangan-jangan kita sudah dikasih tahu Tuhan untuk bersaksi, untuk beritakan tentang Tuhan. Kita diem, itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita khawatir. Jangan kita takut, jangan kita egois. Memang tidak semudah itu. Untuk menjadi hamba-hamba Kristus tidak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Butuh komitmen. Tapi kalau tidak sekarang, kapan Bapak Ibu Saudara? Kapan? Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu Saudara masih dapat kesempatan kedua. Tapi catatannya, orang-orang baik sudah diangkat, Roh Kudus sudah nggak ada, kita hanya berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Mau bagaimana Bapak Ibu Saudara? Saya tidak sedang nakut-nakuti, saya sedang mempersiapkan kita. Saya sampaikan ke anak-anak remaja, kalau sampai ketinggalan, kamu lari ke hutan. Tapi jangan sampai ketinggalan. Makanya hari-hari ini tak paksa baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Biarin, saya dianggap galak, biarin. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau punya anak, dimarahi sama saya, maafin saya Bapak Ibu Saudara. Itu untuk kebaikannya dia. Supaya dia baca, ngerti kuasa firman Tuhan. Kalau tidak dipaksakan, tidak dibaca Bapak Ibu Saudara. Untuk kebaikannya, untuk keselamatannya dia, untuk hidup kekalnya dia. Kalau sampai Tuhan datang ketinggalan, wah sudah. Susah sekali. Bisa selamat, bisa. Bapak Ibu Saudara harus jadi Yahudi. Harus jadi orang Israel, harus ikut Israel. Karena Israel akan diselamatkan juga Bapak Ibu Saudara. Pasti diselamatkan. Masalahnya kita tidak punya darah Yahudi kan. Nah coba cek DNA, pulang dari sini cek. Kalau ada darah Yahudi masih bisa selamat Bapak Ibu Saudara. Tapi ngapain? Lebih baik kita ikut kloter kedua kan. Jangan ikut kloter pertama, kita yang berangkat duluan. Kita mati. Nah, ikut kloter 2 pengangkatan gereja. Makanya pastikan kita selesai di dunia ini dan pastikan kita juga menyelesaikan apa yang jadi tugas kita di dunia ini untuk memberitakan tentang Tuhan kepada orang di sekitar kita. Amin.